warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Esti Koma. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki dan umur yang panjang. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya bakalan share kepada kalian semua anak saya yang kedua, yaitu didiagnosa oleh dokter, yaitu cerebral palsy atau CP. Dan buat kalian sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalian bisa scroll lagi ke bawah video saya. Dan anak kedua saya itu emang perjuangan lahirnya itu agak luar biasa. Jadi waktu lahir dia itu tidak nangis dan keracunan air ketuban. Untuk normalnya itu anak yang bayi baru lahir itu nangis karena ada oksigen di dalam otaknya, dan ini tidak nangis sama sekali dan tidak terkena infeksi pernapasan. Itu yang parahnya lagi, ditambah dia baru umur sekali udah kejang. Itu yang bahayanya sekali, sampai harus dibawa ke EEG untuk memeriksa isi kepalanya dia. Anak saya pun dirawat di rumah sakit selama 22 hari karena dinicu, karena ada sakit pernapasan, ada kejang juga. Setelah sudah tidak kejang, setelah udah normal, baru dia pulang. Alhamdulillah selama ini, selama di rumah dia tidak kejang. Selama 2 tahun ini baru 3 kali dia kejang di rumah. Dan saya pun memeriksakan anak saya ke puskesmas. Ke puskesmas itu karena anak saya sedang sakit. Pada saat saya memeriksakan ke puskesmas, para bidan pun ngomong, "Bu, ini ada keterlambatan. Harusnya anak usia segini udah bisa duduk, matanya juga ngefokus." Dari situ saya mulai memeriksakan ke dokter. Pada saat memeriksakan ke dokter, ternyata dokter diagnosanya itu CP, yaitu cerebral palsy. Karena saya menceritakan awal mula anak saya lahir, dan pada saat itu dokter mendiagnosa anak saya yaitu cerebral palsy setelah memeriksa hasil EEG dan semuanya. Pada saat itu saya nggak tahu cerebral palsy itu apa. Saya pun menanyakan ke dokter, "Dok, cerebral palsy itu apa?" Cerebral palsy itu yaitu lumpuh otak, yaitu otak yang tidak bekerja secara optimal. Wah, di situ saya perasaannya campur aduk, bingung. Kenapa kok bisa? Kenapa kok Allah ngasih cobaan segini berat? Kenapa pasrah? Terus saya gimana ini anak saya ke depannya gimana? Di dalam hati itu campur aduk ya, antara senang, antara sedih, galau, bingung harus gimana. Dan dokter pun menyarankan kepada saya untuk melakukan terapi. Pada saat itu ada jadwalnya sebelum kita terapi, yaitu kita ke rehab medik dulu untuk konsultasi. Dan untuk setelah konsultasi dari rehab medik itu melihat keadaan anak saya, emang keadaan anak saya itu waktu 18 bulan itu belum berdiri, berbicaranya pun sedikit. Jadi dari rehab medik itu menyarankan untuk tes THT pendengaran. Kenapa tes THT pendengaran? Karena anak saya belum bicara, takutnya ada kelainan dari telinga. Jadi percuma, buat apa kita terapi bicara tapi pendengarannya kurang. Tapi alhamdulillah untuk pendengarannya setelah dicek, alhamdulillah pendengarannya bagus. Dan untuk cek mata itu gunanya karena anak saya kurang fokus gitu, kadang-kadang suka agak juling gitu. Alhamdulillah setelah periksaan 6 bulan sekali itu agak bagus. Itu mungkin matanya agak terlambat karena CP emang begitu katanya, takutnya karena ada saraf-saraf dari kejang. Jadi anak saya 2 tahun 3 bulan itu belum bisa jalan dan berbicara. Jadi untuk terapi dari matanya itu melatih fokus di rumah, dan kita harus melihat anak ini gimana perkembangannya. Kalau misalnya dia udah jalan tapi matanya masih tidak fokus, ya terpaksa harus pakai kacamata. Saya sudah 2 kali memeriksakan mata anak saya, tapi alhamdulillah normal. Emang itu kurang fokus mungkin gara-gara efek kejang, jadi perkembangannya agak lambat untuk matanya. Cerebral palsy dibagi menjadi 3, yaitu cerebral palsy spastik. Cerebral palsy spastik yaitu otot yang kaku dan kencang, terutama ketika mencoba menggerakkan badan dengan cepat.
Yang kedua adalah cerebral palsy atau CP atatoid adalah kelainan yang mempunyai karakteristik gerakan melukis yang tidak terkontrol dan berlebihan. Gerakan abnormal mengalami tangan dan kaki tungkai pada sebagian besar kasus. Otot muka dan mulut sering mengeluarkan air liur. Yang ketiga yaitu CV atarsia, yaitu masalah pada otak dan sistem keseimbangan dan koordinasi. Jadi CV itu ada 3, dan anak saya itu masuk ke CV yang nomor 2, yaitu CV atetoid, yaitu kelainan pada anggota tubuh yang tidak tertahankan. Jadi anak saya itu sering mengeluarkan air liur dari kecil sampai sekarang umur 2-3,5 tahun. Meskipun kondisinya dia masih bisa berdiri, tapi kelainan dari air liurnya itu tidak tertahankan. Dan dari matanya itu, kalau misalnya orang awam melihat anak saya itu normal, tapi kalau secara medis orang bisa kelihatan ini CP karena dia mengeluarkan air liur, matanya tidak fokus, dan pertumbuhannya agak lambat. Dia bisa untuk apai-apaian kayak gitu, memegang bisa, berdiri bisa, tapi untuk berdiri sendiri itu dia belum bisa gitu. Tapi sambil saya ikhtiar ke rumah sakit terapi seminggu 2 kali, saya pun tidak ingin terlarut dalam kesedihan, oh anak saya CP, saya frustasi. Enggak. Selain saya ikhtiar, saya juga berdoa sama Allah. Saya juga tidak luput dari kesalahan. Mungkin dulu-dulu saya mempunyai banyak kesalahan. Di situ saya tobat, di situ saya sering puasa, saya sering sedekah, dan saya pun sering nazar. Meskipun anak saya sedikit ada kemajuan, itu alhamdulillah banget. Karena untuk CV itu emang agak lambat, dan untuk masalah kaki anak saya itu emang agak lemes sekali. Untuk dia berdiri sendiri itu aja belum bisa. Tapi saya alhamdulillah sama Allah masih dikasih anak yang istimewa ini, karena dibalik kekurangan anak saya pasti di situ ada kelebihannya. Jadi saya pun terus semangat, meskipun dokter suruh dibawa rujuk ke sana ke sini, saya pun nerima aja, karena pasti di situ ada titik kesembuhannya. Meskipun anak saya nanti tidak bisa normal seperti yang lain, tapi saya akan memberikan yang terbaik buat anak saya. Dan mudah-mudahan anak saya juga bisa cepat jalan dan cepat bicara. Dan saya tidak ingin membanding-bandingkan anak saya dengan anak yang lain. Pasti semua anak mempunyai kekurangan dan kelebihan. Minimal anak saya bisa mandiri, itu saja. Bisa berjalan dan bisa berbicara. Untuk masalah pintar itu hanyalah bonus saja. Yang penting dia bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, bisa beradaptasi, bisa menghidup diri dia sendiri, itu udah cukup. Dan mudah-mudahan juga buat kalian ibu-ibu hebat tetap semangat, karena menghadapi anak istimewa itu sungguh luar biasa, harus dengan mental yang kuat, karena omongan di luar sana itu emang menyakitkan. Tapi kita balik lagi, mereka tidak tahu perjuangan anak kita gimana gitu. Jadi buat kalian ibu-ibu yang kuat, harus sabar, ikhlas, tawakal. Allah pasti akan menyembuhkan anak kita. Pasti orang yang sakit itu ada obatnya, saya percaya itu. Meskipun anak saya tidak sembuh total, tapi setidaknya anak saya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu yang baik, itu yang menurut saya pedoman saya sekarang. Jadi meskipun saya harus bawa anak saya yang pertama, dan saya harus naik ojek bertiga sama bawa anak saya dan anak saya yang kedua, itu saya ikhlas. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan memberikan kesembuhan buat anak saya. Jadi buat para ibu-ibu hebat di sana, tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berdoa, dan yakin tentang kesembuhan anak kita. Semoga Allah mengijabah doa kita. Mungkin cukup sekian ibu-ibu, saya share buat kalian. Mudah-mudahan di luar sana tetap semangat, dan buat yang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.